Assalamualaikum, selamat malam. Perkenalkan nama saya Ujang Supriyatna, eh, Fakultas Teknik Informatika. Saya akan berpresentasi tentang perpustakaan di era digital. Kenapa perpustakaan harus berubah? Eh, Pertanyaannya mendasar mengapa perpustakaan perlu bertransformasi dalam menunjukkan 65% populasi dunia sudah terkoneksi internet. Generasi saat ini yang kita sebut digital native lebih nyaman dengan gawai daripada buku fisik. Ekspansi mereka adalah akses instan kapan saja, di mana saja. Dalam konteks ini, perpustakaan menghadapi tantangan nyata persaingan dengan platform digital konferensial seperti Google, Amazon, dan berbagai aplikasi belajar online. Perilaku membaca berubah dan kebutuhan akan informasi yang cepat menjadi prioritas pilihannya jelas beradaptasi atau tertinggal. Transformasi perpustakaan, 4 tahap evaluasi. Presentasi. Mari kita lihat evaluasi perpustakaan melalui 4 tahap. Pertama, era tradisional. 1990 ke belakang didominasi koleksi fisik dengan proses manual dan akses terbatas. Yang kedua, di era otomasi dengan pengenalan katalog digital. Ketiga, era digital yang kita alami sekarang dengan e-book dan platform online. Dan yang akan datang adalah era cerdas dengan integrasi EA, cloud, dan lainnya. Intinya, perjalanan ini adalah transformasi dan akses terbatas menuju akses 20. Yang keempat, komponen inti perpustakaan digital. Presentasi apa saja komponen kunci perpustakaan digital? Pertama, infrastruktur teknologi, sistem manajemen digital, server, jaringan, dan keamanan siber yang menjadi tulang punggung operasional. Yang kedua, koleksi digital yang meliputi e-book, jurnal elektronik, database online, dan berbagai format multimedia. Yang ketiga, layanan virtual yang memungkinkan peminjaman digital, konsultasi, referensi online, dan ruang kolaborasi virtual. Ketiga komponen ini saling terkait dengan membentuk ekosistem perpustakaan modern. Yang kelima, manfaat utama digitalisi. Apa manfaat nyata dari digitalisasi bagi pengguna? Akses tanpa batas waktu dan lokasi, pencairan yang super cepat, koleksi yang lebih kaya dan beragam, serta fitur aksesibilitas bagi penyandang disabilitasi. Bagi institusi, efisien operasional yang lebih tinggi, jangkauan yang lebih luas, bahan global data pengguna untuk pengembangan layanan, dan penghematan ruang fisik yang signifikan. Ini adalah win-win solution untuk semua pihak. Yang keenam, tantangan dan solusi praktis. Namun, transformasi ini tidak tanpa tantangan. Kita menghadapi kesenjangan digital, biaya implementasi yang tinggi, presentasi terhadap perubahan, serta isu kompleks hak cipta dan keamanan data. Yang pertama, transformasi bertahap dengan model cyber. Kedua, kemitraan strategi dengan platform dan penerbitan. Ketiga, pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan interaksi digital. Dan keempat, model pendanaan inovatif seperti sistem subscription. Ketujuh, contoh inovasi global.
Yang pertama, Helisco Audi di Finlandia menyediakan studio rekaman dan 3G printing sebagai bagian dari layanan perpustakaan. Di Indonesia, kita punya Infonis dan OneShare sebagai layanan digital nasional. Tren global menunjukkan penggeseran ke layanan mobile first, konten multimedia, interaksi, dan platform kolaborasi online. Yang kedelapan, teknologi masa depan. Melihat ke depan, 5 teknologi kunci akan membentuk masa depan perpustakaan AI dan chatbot sebagai asisten virtual, augmented reality untuk pengalaman membaca, interaksi, big data untuk personalisasi layanan, cloud untuk rak pintar otomatis, dan blockchain untuk manajemen hak cipta. Visi kami adalah menjadikan perpustakaan sebagai pusat inovasi yang menggabungkan ruang fisik dengan pengalaman digital serta berkontribusi aktif dan ekosistem pengetahuan yang lebih luas. Kesembilan, langkah strategis menuju digital. Bagaimana memulai transformasi ini? Tahun 1 sampai 2 fokus pada persiapan dengan audit teknologi, pelatihan staf, pengembangan koleksi digital awal, dan plot project. Tahun ke-3 sampai ke-5 implementasi transformasi dengan sistem integrasi kementerian yang lebih luas, layanan berbasis AI, dan evaluasi berkelanjutan. Kunci suksesnya adalah komitmen manajemen, pendanaan berkelanjutan, fokus pada kebutuhan pengguna, dan kolaborasi dalam ekosistem yang lebih besar. 10 kesimpulan penutup. Sebagai penutup ada 4 pesan inti. Pertama, digital bukan pengganti tapi penguat misi dari perpustakaan. Yang kedua, nilai inti tetap sama, akses pengetahuan untuk semua. Yang ketiga, peran baru kita adalah dari penyimpanan menjadi penghubung dan fasilitator. Keempat, masa depan adalah cyber yang tepat berpusat pada manusia. Sekian, terima kasih. Kalau ada yang salah, minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.